Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semua di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa. Semua zat atau semua benda pasti memiliki nama, seperti garam beriodium, asam klorida, natrium hidroksida, maupun amonia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa biner kelas 10. Pada semester sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi sistem periodik unsur. Di dalam tabel periodik unsur terdapat 118 unsur, seperti hidrogen, magnesium, natrium, dan kalium. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai penamaan unsur-unsur tersebut yang sudah menjadi senyawa. Penamaan senyawa biner. Kenapa ditemukan senyawa biner? Karena dia terdiri dari dua atom. Dalam penamaan senyawa biner terbagi menjadi dua, yaitu ion dan kovalen. Penamaan senyawa biner ion terdiri dari logam golongan A dengan non-logam dan logam golongan B dengan non-logam. Sedangkan penamaan senyawa biner kovalen terdiri dari non-logam dengan non-logam. Yang pertama adalah logam golongan A dengan non-logam. Logam golongan A terdiri dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan non-logam terdiri dari golongan 4A hingga 8A. Aturan penulisan pada logam golongan A dengan non-logam adalah menuliskan unsur logam dan diikuti unsur non-logam dan menambahkan akhiran ida. Contoh yang pertama adalah NaCl. Na merupakan natrium, sedangkan Cl adalah klor, sehingga penamaan dari NaCl adalah natrium klorida karena setiap penamaannya diakhiri tambahan kata ida. Contoh yang selanjutnya adalah BaCl2. Ba adalah barium, Cl adalah klor, sehingga penamaan senyawa dari BaCl2 adalah barium klorida. Contoh yang selanjutnya adalah MgBr2. Mg adalah magnesium dan Br adalah brom, dan diakhiri kata ida menjadi magnesium bromida. Dan contoh yang selanjutnya adalah Al2O3. Al adalah aluminium dan O adalah oksigen, dan diakhiri dengan kata ida menjadi aluminium oksida. Jadi pada penamaan logam golongan A dengan non-logam, berapapun jumlah senyawanya atau jumlah atomnya, seperti BaCl2 di sini Cl ada 2, NaCl cuma ada 1, tidak perlu diberi tambahan apapun. Hanya dituliskan unsur yang pertama dan unsur yang kedua dan diakhiri tambahan ida. Kalium sulfida. Kalium adalah simbolnya K, dan sulfida berasal dari kata sulfur, yaitu S. Kalium atau K memiliki muatan plus 1, sedangkan sulfur memiliki muatan minus 2. Karena muatan pada K dan S itu tidak sama, maka muatannya dikalikan silang. Pada K dikalikan 2 dan pada S dikalikan 1. Sehingga rumus dari kalium sulfida adalah K2S. Contoh yang selanjutnya adalah kalsium bromida. Kalsium memiliki rumus Ca. Bromida adalah Br. Muatan pada Ca adalah plus 2, sedangkan Br adalah minus 1. Karena pada muatan Ca dan Br itu belum sama-sama 2, maka muatannya dikalikan silang. Ca dikalikan 1 dan Br dikalikan 2. Sehingga rumus dari kalsium bromida adalah CaBr2.
Dan contoh yang selanjutnya adalah aluminium sulfida. Aluminium memiliki rumus Al, sulfida dari kata sulfur, yaitu simbolnya adalah S. Aluminium memiliki muatan plus 3, sedangkan sulfur memiliki muatan minus 2. Karena ini masih belum sama, maka kita kalikan silang. Al dikalikan 2 dan S dikalikan 3. Sehingga rumus molekul dari aluminium sulfida adalah Al2S3. Nah, untuk muatan-muatan ini seperti plus 1, minus 2, plus 2, minus 1, plus 3, minus 2 itu sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Penamaan yang kedua adalah logam golongan B dengan non-logam. Logam golongan B adalah unsur-unsur yang berada pada golongan 3B hingga 2B. Sedangkan non-logam itu unsur-unsur yang berada pada golongan 4A hingga 8A. Aturan penulisan pada logam golongan B dengan non-logam adalah menuliskan unsur logamnya beserta bilangan oksidasinya dalam bentuk angka Romawi dan diikuti unsur non-logam dan menambahkan akhiran ida. Contohnya adalah FeCl3. Fe merupakan unsur besi dan Cl adalah klor dan diakhiri kata ida menjadi besi klorida. Kemudian pada penulisan FeCl3 terdapat 3 unsur klor, padahal setiap satu unsur klor bermuatan minus 1. Karena ada 3 unsur klornya, maka minus 1 tersebut dikalikan 3. Menjadi bermuatan minus 3. Agar muatan totalnya menjadi 0, maka besi bermuatan positif 3. Sehingga nama senyawa dari FeCl3 adalah besi 3 klorida. Selanjutnya adalah CuO. Cu merupakan tembaga dan O adalah oksigen yang diberi akhiran kata ida menjadi tembaga oksida. Oksigen memiliki muatan minus 2. Karena ini oksigennya hanya berjumlah 1, maka tidak perlu dikalikan. Dan agar muatannya menjadi 0, maka tembaga bermuatan positif 2. Sehingga nama senyawa dari CuO adalah tembaga 2 oksida. Dan contoh yang selanjutnya adalah PbO. Pb merupakan timbal dan O adalah oksigen yang diberi nama akhiran ida menjadi oksida. Oksigen bermuatan minus 2 dan timbal bermuatan plus 2. Sehingga nama dari PbO adalah timbal 2 oksida. Pemberian Romawi 2 karena pada timbal bermuatan positif 2. Contoh yang selanjutnya adalah zinc sulfida. Zinc memiliki simbol Zn dan sulfida adalah sulfur S. Zinc 2 berarti zinc tersebut bermuatan positif 2, sedangkan sulfur bermuatan negatif 2. Karena muatan pada zinc dan sulfur itu sudah sama-sama 2, maka tidak perlu dikalikan silang. Sehingga rumus molekul atau rumus senyawa dari zinc 2 sulfida adalah ZnS. Contoh yang selanjutnya adalah perak 1 klorida. Perak memiliki rumus Ag dan klorida memiliki rumus Cl. Perak 1 berarti Ag bermuatan positif 1, klorida bermuatan negatif 1. Karena muatan Ag dan Cl sudah sama-sama 1, maka tidak perlu dikalikan silang, sehingga rumus dari perak 1 klorida adalah AgCl. Dan contoh yang selanjutnya adalah besi 2 iodida. Besi memiliki simbol Fe dan iodida dari kata dasar iod memiliki simbol I. Besi 2
artinya besi bermuatan positif 2. Dan iodida bermuatan minus 1. Karena muatan pada Fe dan I itu belum sama, maka muatan tersebut dikalikan silang. Fe-nya dikalikan 1 dan I-nya dikalikan 2. Sehingga rumus molekul dari besi 2 iodida adalah FeI2. Dan yang terakhir adalah non-logam dengan non-logam. Aturan penamaan pada non-logam dengan non-logam adalah jumlah unsur pertama dituliskan terlebih dahulu, diikuti dengan nama unsur non-logam pertama, kemudian menuliskan jumlah unsur kedua, diikuti dengan nama unsur non-logam kedua dengan memberi akhiran ida. Jumlah unsur akan dinyatakan dalam bahasa Yunani. Jadi, jika jumlah unsurnya itu ada 1, diberi nama mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Oke. Jadi, unsur yang pertama diberi jumlahnya, dan unsur yang kedua diberi jumlahnya. Pada unsur yang pertama, walaupun jumlahnya 1, tidak perlu diberi tambahan kata mono. Contohnya seperti berikut. CO2. Pada rumus tersebut, karbon terdiri dari 1 dan oksigen terdiri dari 2 unsur oksigen. Dalam aturan tadi, walaupun karbon itu terdiri dalam 1 unsur karbon dan dia berada di unsur yang pertama, tidak perlu dituliskan mono sehingga pemberian namanya langsung pada karbon. Dan oksigen terdiri dari 2, maka diberi awalan dioksida. CCl4. C adalah karbon, klor adalah klorida. Berarti ada 4 diberi awalan tetra, sehingga nama CCl4 adalah karbon tetraklorida. N2O5. N merupakan nitrogen yang terdiri dari 2, sehingga diberi awalan di. O adalah oksigen yang diberi akhiran ida menjadi oksida. Karena ada 5, diberi awalan penta, sehingga nama dari N2O5 adalah dinitrogen pentaoksida. Contoh yang selanjutnya adalah karbon monoksida. Karbon memiliki rumus C dan oksida adalah oksigen. Karena diberi awalan mono, hal tersebut menunjukkan bahwa oksigen hanya terdiri dari 1 unsur, sehingga karbon monoksida adalah CO. Contoh yang selanjutnya adalah dinitrogen dioksida. Nitrogen memiliki unsur N dan oksida memiliki rumusnya O, dan ada di, sehingga oksigennya terdiri dari 2. Rumus dari nitrogen dioksida adalah NO2. Contoh yang selanjutnya adalah nitrogen monoksida. Nitrogen memiliki rumus N dan oksida memiliki rumus O. Karena mono artinya oksigen terdiri dari 1. Sehingga rumus dari nitrogen monoksida adalah NO. Oke, itu tadi adalah materi mengenai tata nama senyawa biner. Semoga Ananda tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.